hati-hati, marilah kita bersama-sama berubah cara pandang kita. Mas, hari ini kita mau bicarakan tema yang paling banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Sebenarnya, apakah advokat itu membela yang salah, membenarkan yang salah, dan menyalahkan yang benar? Oke, jadi kalau kemudian ada orang yang mempersepsikan seperti itu, tentu saja itu tidak benar, kan begitu. Jadi profesi advokat dulu disebutnya pengacara ya, atau mungkin masih sekarang masih saja orang menyebutnya pengacara. Walaupun ada perbedaan kalau dulu, tapi kita oke lah, kita perlu dibahas lagi soal perbedaan pengacara atau advokat. Karena sekarang ini sama-sama itu kan, fungsinya sama. Jadi pengacara itu kan profesi untuk melakukan pendampingan, ikut menyelesaikan permasalahan hukum dan seterusnya. Nah, dalam konteks perkara atau kasus, jadi pengacara ini berfungsi sebagai, kalau dalam kasus pidana, sebagai penasihat hukum. Jadi dia memberikan penasihat hukum, memberikan nasihat hukum, memberikan pertolongan hukum, dan mendampingi seseorang ketika dalam proses persidangan. Bahkan juga sebelumnya dari proses penyidikan di kepolisian dan seterusnya. Nah, dalam konteks perkara perdata, dia berfungsi sebagai kuasa hukum. Atau orang yang bertindak untuk dan atas nama mewakili dari si seseorang atau pihak tersebut di pengadilan, kan begitu. Nah, apakah benar pengacara itu membela yang salah? Oh tidak. Jadi begini, kita harus memahami bahwa kita menganut asas praduga tidak bersalah atau praduga tak bersalah. Jadi seseorang sebelum dia diputuskan oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagai terpidana atau orang yang bersalah, dia harus dianggap tidak bersalah. Nah, pengacara memastikan bahwa orang tidak dihukum jika dia tidak salah, atau dia tidak dihukum melebihi dari kesalahannya. Jadi dia membela hak-hak dari orang tersebut. Walaupun orang tersebut dianggap bersalah, baru dianggap ya, dia memiliki hak untuk melakukan pembelaan, untuk menyatakan bahwa dia tidak bersalah, untuk menyatakan bahwa kesalahannya, kalaupun dia bersalah, ada alasannya ini, dan seterusnya. Seperti itu. Misalnya kayak kasus pembelaan diri, benar dia melakukan perbuatan itu, tetapi alasannya ini. Nah, karena tidak semua orang memahami hukum, tidak semua orang mengetahui peraturan perundang-undangan, belum tentu dia bisa membela dirinya di pengadilan. Betul, Mas. Saya mau sekalian sharing ya soal Mas Kahar. Dulu tuh pernah ada, saya mengisi di suatu acara mahasiswa, Mas. Itu sebenarnya acaranya itu campuran ya, jadi tidak hanya mahasiswa hukum, tapi ada juga teknik, ada biologi, dan lain-lain. Jadi memang pada dasarnya mahasiswa ini tuh dia banyak jurusan, sehingga mereka mungkin tuh nggak tahu tentang proses peradilan itu bagaimana. Saya ingat, saya tuh berkali-kali dipatahkan argumen saya, dicoba dipatahkan argumen saya, ketika pertanyaannya di awal adalah, gimana Mbak ketika menjadi pengacara itu mendampingi orang yang salah? Gimana kalau mendampingi pemerkosa? Apakah pemerkosa itu dia sudah ketahuan memperkosa, terus pada akhirnya dia bebas karena Mbak dampingi sebagai pengacara? Saya jujur saja ya Mas, saya itu pertanyaan yang sangat menohok dan merendahkan reputasi saya sebenarnya ketika saya mendampingi. Karena kan kalau kita lagi pengacara itu kan boleh menolak ya sebelum kita tanda tangan kuasa nih. Kita boleh menolak selama itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Dalam hal ini, saya akan menolak
seluruh orang yang datang kepada saya dengan alasan pemerkosaan dalam hal ini. Berarti pertanyaan dia itu kan sebenarnya tidak masuk akal. Saat itu saya menjawabnya bahwa saya nggak mungkin mendampingi seorang pemerkosa. Oke. Baik, jadi pertama itu boleh seorang pengacara menolak suatu kasus yang datang atau perkara yang datang jika itu bertentangan dengan hati nuraninya dia dan seterusnya, atau nilai-nilai yang dia pegang. Dan yang kedua, kalaupun menerima, jadi seperti tadi yang ditanyakan, kalau dia jelas-jelas memperkosa, sudah tertangkap basah misalnya, tertangkap tangan memperkosa, kemudian nanti gara-gara dibela pengacara dia bebas. Nah, bagaimana mungkin orang yang tertangkap tangan sudah terbukti, ada buktinya, kemudian dia menjadi bebas? Nggak mungkin. Tidak mungkin, kecuali ada dalam tanda kutip ketidakbenaran di dalam proses penyidikan dan persidangan. Iya. Nah, pengacara ini kan hanya untuk menjaga agar hak-hak seseorang itu, walaupun dia bersalah, tidak dihukum melebihi dari kesalahannya, kan begitu, agar tetap terjaga hak-hak dari orang itu, gitu loh. Kalau melihat dari misalkan kasus pertanyaan mahasiswanya pada saya, itu kontradiktif nggak sih Mas? Tadi kan di awal Mas Kahar itu menjelaskan bahwa pengacara itu harus memastikan bahwa orang ini itu memang diterapkan asas praduga tidak bersalah sebelum ada putusan yang inkrah. Tapi kan kalau kayak gini kan berarti pertanyaan mahasiswa ini diformulasikan dengan formulasi bahwa orang ini pasti bersalah. Nah, itu yang kadang-kadang yang terjadi kan, bahwa ketika orang sudah menjadi tersangka, itu sudah dianggap sebagai orang yang bersalah. Nah, ini persepsi yang menyesatkan, bahwa dia harus dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah, ini begitu. Walaupun dia tertangkap tangan, harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sampai nanti, kan begitu. Nah, soal kemudian di pengadilan bukti-buktinya itu diuji lagi, kan begitu. Jadi bukti-bukti itu diujinya di pengadilan, bukan ketika di penyidikan atau penyelidikan kepolisian dan seterusnya. Tidak, tetapi di pengadilan. Bahkan keterangan-keterangan saksi, keterangan tersangka, keterangan korban, itu yang dipakai adalah yang di pengadilan, bukan di ketika BAP di kepolisian. Jadi yang namanya putusan pengadilan itu dasarnya adalah fakta-fakta persidangan. Jadi kalaupun dianggap ada bukti ketika proses penyidikan, bisa jadi ya di pengadilan tidak terbukti, gitu kan, begitu. Karena dia harus dibuktikan bukti ini valid atau enggak, benar atau tidak bukti yang sudah didapatkan oleh pihak penyidik ini, kan begitu. Kadang-kadang tuh saya mikir Mas, terjadi kekacauan pola gimana ya? Terjadi kekacauan mempersepsikan hukum ya oleh masyarakat. Kadang-kadang tuh mungkin karena memang jarang Anda yang mau memberikan contoh langsung kepada masyarakat. Misalkan contohlah film atau video-video tentang peradilan dan bagaimana prosesnya itu. Karena memang sedikit yang mengatur tentang itu, maka orang-orang tuh jadi salah kaprah. Kadang-kadang orang tuh mikirnya gini Mas, peradilan itu seperti film yang ini nih. Padahal jelas-jelas itu bukan film di Indonesia, itu film di luar, yang itu sistem hukumnya itu beda dengan kita. Ya kalau kita melihat film Hollywood misalnya ya, dengan sistem hukum yang berbeda, tentu proses beracaranya berbeda, pengacaranya juga berbeda, cara kerja pengacaranya juga berbeda, berpraktiknya pun berbeda, kan begitu. Jadi kalau di sana pengacara itu bisa dengan bebas ketika persidangan itu model interogasi, kan gitu. Tetapi kalau di sini pengacara itu modelnya membantah, kan begitu. Jadi misalnya didakwa nih seseorang yang menjadi klien gitu kan, kliennya seorang pengacara, dia didakwa. Nah, pengacara kemudian bersama kliennya itu membantah dakwaan itu, kan begitu kan, membantah dan seterusnya dan seterusnya. Kalau memang terbukti, ya sudah, nanti si terdakwa ini akan dihukum.
Kalau tidak terbukti dengan bantahan dan bisa membuktikan yang berlawanan dengan dakwaan, tentu dia tidak bisa dihukum, kan begitu. Jadi pengacara itu hanya memastikan bahwa seseorang tetap dijaga hak-haknya di dalam proses peradilan. Jadi kan maksudnya gini kan Mas, adanya pengacara itu memastikan bahwa seseorang itu dihukum tidak berlebihan. Ya. Karena kan kadang-kadang orang itu ketika ada posisi misalkan ya pengamat hukum atau misalkan korban menilai suatu perbuatan itu terlalu berlebihan sehingga meminta pembalasannya pun dalam berupa penjara ya itu juga berlebihan pula. Jadi kan sebenarnya pengacara itu kan letaknya di situ hanya untuk menjaga bahwa dia itu diadili tidak melebihi dari apa yang dia perbuat. Ya, nah seperti itu. Jadi kadang-kadang film-film itu juga mempengaruhi persepsi orang terhadap pengacara gitu kan. Betul. Jadi terutama film-film luar ya, film-film karena yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia itu mayoritas adalah film-film di Hollywood, film dari Hollywood. Di sana memang mungkin ya pengacara itu kaya-kaya, karena kaya dianggap memeras orang dan seterusnya, seolah-olah begitu. Tapi jarang sekali ada film-film yang menceritakan pengacara yang memperjuangkan hak-hak orang-orang miskin, orang-orang tertindas, itu ditayangkan di TV gitu kan. Padahal banyak sekali juga film-film itu, banyak sekali ya tentang lingkungan, tentang seterusnya, tentang hak-hak orang-orang kulit berwarna, orang-orang kulit hitam di sana yang dimana para pengacara ini bekerja untuk kemanusiaan dan seterusnya. Seperti juga di Indonesia. Banyak sekali pengacara-pengacara yang mereka bekerja untuk para petani, buruh, orang-orang miskin, orang-orang tertindas gitu kan. Tetapi masyarakat tetap saja persepsinya terhadap pengacara itu tidak baik kan begitu. Karena ya pertama pengaruh soal film, kedua ketidakpahaman atau belum merasakan terjerat proses hukum, kemudian dibantu oleh pengacara yang benar gitu kan. Iya betul. Atau juga mungkin ada pengalaman dengan salah seorang oknum ya pengacara gitu misalnya yang kurang bagus gitu kan atau kurang baik secara baik kinerjanya atau perangainya atau kemudian ya seperti itu, karena tidak semua orang pengacara ini kan banyak sekali ya. Betul. Ada kemungkinan bahwa ada pengacara yang tidak baik ya ada, seperti halnya ketika profesi yang lain, ketika melihat profesi yang lain ada dokter kan juga ada dokter yang tidak baik, tapi lebih banyak dokter yang baik. Ada bengkel misalnya, bengkel entah itu mobil, ada bengkel yang memang dia benar, ada bengkel yang cuma tipu-tipu kan juga ada kan begitu. Jadi sama kayak profesi seperti itu gitu loh. Jadi kita sebenarnya tuh dipukul rata nggak sih Mas? Iya. Sama jeleknya semua gitu. Kadang-kadang itu ini seperti curhat ya kita ini. Jadi bukannya kita juga mengeluh juga, bukan mengeluh juga, tapi memang kenyataannya kalau kemudian orang datang atau melihat profesi dokter sebagai pekerja kemanusiaan dan seterusnya, padahal juga ada beberapa oknum dokter yang terkena kasus pidana, malpraktek dan sebagainya. Atau bahkan jualan obat ya. Ya, bengkel juga ada yang bengkel yang nakal, tapi juga banyak juga bengkel yang bagus. Tetapi tidak kemudian serta-merta semua dokter itu suka banget kalau ada orang sakit. Misalnya dia berdoa untuk orang sakit, kan nggak begitu gitu loh. Nggak bisa begitu, nggak boleh begitu memang gitu. Bahwa orang profesi dokter, pengacara, bengkel, nah mereka bukan dalam tanda kutip berharap ada kerusakan kendaraan, mobil, kalau bengkel. Kalau dokter berharap semoga semua orang sakit nih. Kan nggak begitu. Seperti juga pengacara, semoga semua orang punya kasus. Ya nggak begitu gitu loh. Tapi jika ada punya kasus, ada perkara, ini mereka siap untuk menyelesaikan. Seperti halnya ketika dokter bersiap untuk menyembuhkan. Kalau bengkel bersiap untuk memperbaiki. Kan begitu. Jadi fungsi pengacara itu adalah mengembalikan kerusakan yang terjadi karena permasalahan sengketa atau permasalahan perselisihan. Nah, fungsi pengacara adalah mengembalikan agar tidak
diselesaikan dengan cara yang kekerasan misalnya. Enggak. Sebelumnya saya juga mau sekalian surat Sekar. Dulu tuh ketika saya masih S1, saya diajarin bahwa pengacara itu adalah profesi yang mulia. Apa mas sebetulnya novum nobile ya? Officium nobile. Officium nobile. Kerjaan yang sangat mulia. Tapi pada kenyataannya di Indonesia, profesi ini itu malah justru dikesampingkan sangat buruk. Sangat terlihat buruk. Ya karena ketidakpahaman masyarakat. Pertama soal kerja-kerja pengacara atau advokat itu selama ini. Yang kedua, ketidaktahuan bahwa banyak sekali pengacara yang baik, yang benar, yang mereka mendedikasikan hidupnya itu untuk penegakan hukum dan hak asasi manusia. Di luar sana banyak sekali para pengacara yang berjuang untuk orang-orang miskin, orang-orang tertindas. Bahkan banyak pengacara yang rela tidak dibayar untuk membela orang-orang yang mereka memang tidak mampu. Kan begitu, banyak sekali. Jadi untuk masyarakat tidak perlu khawatir bahwa banyak para pengacara yang berjuang untuk kemanusiaan. Walaupun ya maaf saja, kadang-kadang para pengacara ini pun kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, begitu. Makanya kadang-kadang juga karena pengacara ini dianggap kerja apa sih? Wong kerja cuma gitu-gitu aja, minta bayaran lagi, apalagi kan begitu. Iya, Nah, itu. apalagi ada banyak oknum juga ya. Saya harus menyebut oknum. Pengacara yang minta harga tinggi, padahal sebenarnya kasusnya juga ditinggalkan. Ini juga banyak ya. Kita juga harus introspeksi terhadap kawan sejawat kita juga. Ada juga yang melakukan itu. Sehingga kita semua itu dipukul rata, padahal enggak. Tidak semua seperti itu. Nah, makanya penting sekali untuk masyarakat yang akan menggunakan jasa para pengacara atau advokat ini untuk melakukan itu ya track record ya. Oh iya betul, Untuk track record. jadi cari dulu informasinya tentang si pengacara tersebut, sepak terjangnya bagaimana. Pasti adalah jejak-jejak itu. Kalau memang Di jejak digital itu pasti banyak. kalau tidak menemui jejak digitalnya, ya jangan dulu cari yang ada jejak digitalnya begitu. Atau yang paling masuk akal itu pakai ini mas, di MA, putusan MA, apakah dia sudah beracara banyak, apakah banyak putusan yang dikuasakan kepada dia. Itu juga bisa, tetapi juga tidak serta-merta kemudian hanya para pengacara yang udah lama yang punya sifat terjang banyak boleh digunakan, tapi yang baru-baru tidak begitu kan. Tetapi mencari informasi tentang seseorang tersebut itu penting kan begitu. Baik itu dari hanya salah satu tadi soal putusan itu sifat terjang yang sudah pernah dilakukan, tapi cari informasi yang lain juga agar masyarakat tidak tertipu, karena banyak orang juga sebenarnya bukan pengacara mengaku pengacara. Betul. Nah, itu yang kadang-kadang membuat semakin buruk citra para pengacara. Bukan pengacara, bukan advokat, bahkan dia itu belum tentu paham tentang hukum, tapi mengaku pengacara padahal dia hanya sekedar calo, maklar kasus dan seterusnya. Ini sungguh merugikan profesi advokat itu sendiri. Jadi profesi advokat atau pengacara ini berada dalam situasi yang sulit kan begitu. Kalau kita misalnya ya menetapkan fee itu besar, itu nanti dianggap sebagai meras, tapi kalau terlalu kecil ya itu tidak menghargai profesi dan pekerjaan dari pengacara itu sendiri. Jadi seperti itulah kira-kira yang terjadi. Iya, termasuk tadi tips-tips nyari pengacara ya. Ya, betul. Semoga ini bisa membantu orang yang membutuhkan. Betul, semoga masyarakat bisa semakin paham lah. Nggak nyala. Oh. Berarti ini yang advokat dulu ya?
Sudah. Sudah merekam. Satu, satu, dua, tiga.